فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Qala wad-darbu tsani ma yakhtassu bid-dha'if. Bagian yang kedua yang merupakan kekhususan hadis dhaif. Itu macam-macam hadis yang merupakan kekhususan atau yang merupakan hadis dhaif. Yang pertama qala al-mauqufu. Al-mauquf dan peletakan penulis di sini pada kategori hadis yang khusus dhaif itu tidak tepat. Kenapa? Karena hadis yang mauquf ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan bahwasanya ahlul hadis terkadang mensahihkan sanad mauquf dan terkadang menghasankan dan terkadang mendhaifkan. Adapun ucapan beliau di sini nanti bahwasanya wa huwa laysa bihujjah alal ashah, bahwasanya dia bukan hujjah berdasarkan pendapat yang sahih. Ini permasalahan yang lain. Bersamaan bahwasanya ucapan ini fihi nadhar dan yang benar fihi tafsil, ada perincian. Dan mauquf secara bahasa adalah mahbus, tertahan. Maknanya hubisa ala sahabi, tertahan hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak melampaui sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wa huwa mutlaqan, dan dia secara mutlak ketika diitlakkan tanpa qaid, tanpa pengikat, mauquf atas fulan. Tapi mauquf secara mutlak ketika diucapkan secara mutlak. Ma ruya anis sahabi min qaulin aw fi'lin, dia adalah yang diriwayatkan dari sahabat dari ucapan atau perbuatan. Andaikan beliau menambahkan wa takririn maka lengkap, dan pengikraran maka lengkap definisi di sini. Dan perlu ditambahkan dari sisi apabila atau pada ucapannya min qaulin berupa ucapan dengan tambahan qaid in khalat min qarinati ar-rafa. Apabila kosong dari qarinah rafa, bahwasanya qarinah bahwasanya dia itu marfu secara hukum. Sebab ucapan sahabat ada yang marfu hukman, ada yang marfu secara hukum apabila diiringi dan dibarengi dengan qarinah rafa. Seperti ucapan mereka minas sunnati kada, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Uhillat lana mautatan,
atau mitatan. Maka di sini sepatutnya untuk diberi qaid in khalat an qarinatir rafa, apabila kosong dari qarina marfu. Karena ketika itu dia akan menjadi marfu hukman, marfu secara hukum. Muttasilan kana aw munqati'an, dia bersambung ataukah terputus. Kenapa? Karena mauquf adalah dari pembahasan matan, tidak ditinjau dari sanad. Kapan dia dinisbatkan kepada sahabat, maka dia itu adalah hadis mauquf. Dia adalah mauquf. Baik dia itu muttasilun, bersambung, dan perawinya semuanya makbul ataukah tidak, ataukah munqati, ataukah perawinya ada yang ghairu makbul, ghairu muhtajjun bihi, yang tidak dijadikan hujjah, dhaif, dan seterusnya. Selama dia dinisbatkan kepada sahabat, maka dia itu adalah hadis yang mauquf. Jadi tidak ditinjau kepada sanad, dan ini tanda yang bagus. Wa huwa laysa bihujjatin 'alal ashah, dan ucapan beliau setelahnya, dan dia bukanlah hujjah berdasarkan pendapat yang sahih. Dan pengitlakan ini tidak benar. Bahkan dia bisa menjadi hujjah ketika terwujud ijma' sahabat. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak berijma' di atas kesesatan. Atau tidak ada penyelisih. Tidak ada yang menyelisihi. Dan dia bukanlah hujjah apabila didapati yang menyelisihinya atau dia menyelisihi nas, ucapannya menyelisihi nas. Fa waqad yustamalu fi ghairi sahabi muqayyadan nahu waqqafahu Ma'mar ala Hammamin wa waqqafahu Malikun an Nafi'in. Dan terkadang istilah mauquf ini digunakan pada selain sahabat tapi dengan takyid, dengan ikatan. Seperti diwakafkan oleh Ma'mar atas Hammam, atau diwakafkan Malik atas Nafi'. Diriwayatkan dari ucapan Nafi', dari ucapan Hammam, mauquf ala Hammam, mauquf ala Nafi'. Nah ini kalamun jayyid, ucapan yang bagus. Adapun secara itlaq, maka itu tidak ditlakkan kecuali kepada sahabat, kecuali apabila diqaid mauquf atas fulan, mauquf atas Malik, mauquf atas Nafi', mauquf atas Hammam, maka boleh pada selain sahabat. Beliau melanjutkan, wa qaulus sahabi kunna naf'aluhu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Dan ucapan sahabat, kami dahulu melakukannya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini marfu'. Marfu' tasrihan. Jelas. Kenapa? Secara shar'i disebutkan bahwasanya dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana ashabuhu alaihi salam yuqri'una babahu bil adhafir. Demikian dahulu para sahabat beliau, Nabi alaihi salatu wasalam, mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Dan ini marfu' hukman secara makna. Ucapannya marfu' fil makna. Kata beliau marfu'un fil makna, marfu' secara makna. Ini tidak benar. Bahkan dia itu marfu' tasrihan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Hanya saja hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang dhaif dan disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala, qala dhaifun. Beliau mengatakan hadis dhaif. Rawahu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadis. Diriwayatkan oleh Hakim dalam ma'rifati ulumil hadis. Halaman 19. Wa min tariqihi al-Baihaqi fil madkhal. Dan dari jalurnya Al-Baihaqi dalam madkhal.
nomor 659 min hadits Mughirah, dari hadits Mughirah. Wa fi sanadihi, dan pada sanadnya Muhammad bin Hassan. Ada Muhammad bin Hassan, naqala al-Baihaqi fil Madkhal anil Hakim annahu qala azizul hadits. Al-Baihaqi menukilkan dalam Madkhal dari Hakim bahwasanya beliau mengatakan azizul hadits, qallal hadits. Jarang hadisnya, sedikit hadisnya. Wa Kaisan maula Hisham bin Hassan majhulul hal, dan Kaisan maula Hisham bin Hassan majhulul hal. Kama fi Tarikh al-Kabir, sebagaimana dalam Tarikh al-Kabir, wal Jarh wa Ta'dil, demikian Jarh wa Ta'dil. Wa Zakaria bin Yahya al-Minqari majhulul hal kama fi Thiqat Ibn Hibban, demikian Zakaria bin Yahya al-Minqari majhulul hal sebagaimana dalam At-Thiqat karya Ibn Hibban. Wa Muhammad bin Ahmad Az-Zaibaqi majhulul hal kama fil Ikmal Ibn Maqula, demikian Muhammad bin Ahmad Az-Zaibaqi majhulul hal. Padanya majahil pada riwayat. Sebagaimana dalam Ikmal karya Ibn Maqula. Ini riwayat Mughirah dari sahabat Mughirah. Wa ja'an Anas rawahu al-Baihaqi rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Dan juga datang dari Anas, hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab al-Mufrad dengan nomor 1080. Wa tarikh, dalam tarikh beliau, kitab tarikh pada jilid yang pertama halaman 228. Wa fi sanadihi Abu Bakar bin Abdullah al-Asbahani, tapi dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Abdullah al-Asbahani. Wa Muhammad bin Malik bin Muntasir majhulan, dan Muhammad bin Malik bin Muntasir keduanya majhul. Wa rawahu al-Bazzar kama fi Kashf al-Astar, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam Kashf al-Astar nomor 2008. Wal Baihaqi fil Madkhal, dan Imam Baihaqi dalam Madkhal nomor 660. Wa fi sanadihi Humaid bin Rabi' Abul Hasan Al-Khazzaz Al-Kufi ahadul kadzabin inda Ibn Ma'in, dan pada sanadnya ada Humaid bin Rabi' Abul Hasan Al-Khazzaz Al-Kufi, salah satu pendusta di sisi Ibn Ma'in. Kama fi Lisan al-Mizan, sebagaimana dalam Lisan al-Mizan. Wa Dirar bin Surat dhaif, juga dalam sanadnya ada Dirar bin Surat dhaif. Wa Amr bin Suwaid, dan ada Amr bin Suwaid. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahiha, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilatu hadits sahiha jilid 5 halaman 128, inna sawabahu Umar bin Suwaid, yang benar adalah Umar bin Suwaid. Wa qad wathaqahu Ibnu Ma'in kama fi Lisan al-Mizan, dan telah dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in sebagaimana dalam Lisan al-Mizan. Nah, hadisnya dhaif. Qala wa tafsirus sahabi mauquf, dan Al-Jurjani rahimahullah taala melanjutkan, dan penafsiran sahabat itu mauquf. Ini fi tafsir apabila penafsiran tersebut merupakan perkara ghaibiyat, perkara ghaib yang tidak diucapkan dari jalur ra'yu, maka apabila sahabat tersebut mengambil dari Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, maka tidak diterima darinya. Tapi kalau tidak mengambil dari kisah-kisah Israiliyat, maka diambil darinya, diterima darinya. Dan dia punya hukum rafa, lahu hukmu raf, atau dikatakan marfu secara hukum. Kecuali apabila disebutkan padanya zaman Nabi, zaman nubuwah, maka dia marfu tasrihan, marfu secara tasrih. Tapi apabila perkara tersebut dari perkara yang bisa dikatakan dari jalur ra'yu, maka dia itu mauquf atas sahabat tersebut. Kalau ma kana minhum min qabili sababin nuzul ka qouli Jabir kanat al-yahud taqulu kadza wa anzalallahu ta'ala kadza wa nahwuhu marfu'un. Dan apa yang bersumber dari mereka minhum, hum ini kembali kepada para sahabat, bersumber dari mereka dari jalur sebab turun yang berkaitan tentang sebab turunnya suatu ayat, seperti ucapan Jabir, dahulu Yahud mengatakan demikian dan Allah Ta'ala menurunkan demikian dari ayat Al-Quran. Dan semisal itu maka hukumnya marfu' tasrihan. Kenapa? Karena disebutkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
Yang diisyaratkan oleh Al-Jurjani rahimahullah taala disebutkan dalam ta'liq Syekh Abu Amr Rawahul Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala kanatil yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal. Dahulu orang-orang Yahud mengatakan apabila seseorang mendatangi, menjimai istrinya dari belakang, maka anaknya akan datang juling. Fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka turunlah perkataan Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah lahan bercocok tanam bagi kalian, maka silakan datangi istri-istri kalian dari mana saja kalian hendaki, selama pada tempatnya, yaitu pada al-farj, kemaluannya. Baik dari depan, belakang, kiri atau kanan. Bantahan kepada orang-orang Yahudi. Dan ini marfu, hukumnya marfu. Jadi kesimpulannya mauquf secara istilah, telah lalu mauquf secara bahasa yaitu mahbus, tertahan. Dinamakan demikian karena dia tertahan sampai sahabat tidak sampai melampaui sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara istilah, walladzi udhifa ila sahabi min qaulin in khala an qarinati raf au fi'lin au takririn. Dia adalah yang disandarkan kepada sahabat berupa ucapan apabila kosong dari qarina rafa atau perbuatan ataukah pengikraran. Ini hadis mauquf. Ini hadis mauquf. Kita berpindah kepada al-maqtu'. Ini hadis maqtu'. Dan maqtu' bermakna munqati'. Maqtu' secara bahasa bermakna terputus. Adapun secara dan dia bermakna diddul mausul, lawan dari bersambung, maqtu. Dan maqtu dari pembahasan matan. Sama seperti mauquf dari pembahasan matan. Adapun pembahasan sanad itu munqati. Pembahasan sanad munqati. Sehingga maqtu' ini juga sama seperti mauquf, tidak pantas diletakkan di sini. Karena bisa jadi sahih kepada pengucapnya, yaitu sanadnya sahih sampai kepada pengucapnya. Dan bisa jadi hasan ataukah dhaif. Allahumma kecuali dari sisi dia bukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sahabat, mesti ada marfu secara hukum atau tasrihan. Dan maqtu' dijamak atas maqati'. Dan maqati' ya ala wazn mafa'il dan mafa'il. Qalam ma ja'a 'anit tabi'in. Dia adalah yang datang dari tabi'in, ini kusur. Membatasi maqtu' hanya dari tabi'in. Ini nazar, bahkan ini mencakup kepada tabi'in dan siapa yang di bawah tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Juga masuk dalam ungkapan maqtu' atau istilah maqtu'. Maja'anit tabi'ina min aqwalihim mauqufan alaihim wa laysa bihujjah. Adalah apa yang datang dari tabi'in, dari ucapan mereka dan terbatas sampai mereka,
mauqufan alaihim, sampai pada mereka saja. Dan beliau mengitlaqkan ucapan min aqwalihim, dari ucapan mereka, tanpa qaid in khalat an qarinatir rafa, apabila kosong dari qarina rafa, seperti ucapan minas sunnati kada, termasuk dari sunnah demikian dan demikian. Maka kapan mereka mengatakan demikian, maka ini masuk pada kategori mursal. Dan mursal min qismid dhaif, dan dibutuhkan ketika butuh pentarjih, penguatan, perojihan, dan dia layak untuk menjadi syawahid dan mutaba'at, Dan beliau tidak menyebutkan min af'alihim wa takriratihim, dari perbuatan-perbuatan dan pengikraran mereka. Mauqufan alaihim, mauquf atas mereka. Ini ucapan sebagaimana yang telah lalu, boleh pengitlakan mauquf dengan takyid, dengan pembatasan mauquf atas fulan, mauquf ala Nafi, mauquf ala Hammam, mauquf ala fulan. Boleh diitlaqkan lafaz tersebut kepada selain sahabat. Walaysa bihujjah, dan bukan hujjah. Apabila sahih penisbatan ucapan kepada mereka, karena ucapan tersebut adalah ucapan salah satu dari manusia, dari kaum muslimin, dari a'immah, kecuali apabila dia dalam bentuk ijma', sebagaimana telah lalu, la tajtami ummati ala dhalalah. Di sini ada faedah, berkata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, walladhi yanbaghi 'alal faqihi ay yanzura fi aqwalit tabi'in aw al maqati' fayatakhayyaru min aqwalihim ma yuwafiqul haqq wa la yashudda anhum. Yang sepatutnya bagi seorang faqih untuk memperhatikan ucapan-ucapan tabi'in dan maqati', ucapan-ucapan para a'immah, apalagi dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum, sebagai generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Kemudian dia memilih dari ucapan-ucapan mereka yang mencocoki kebenaran, dan jangan dia menyendiri dari mereka. Jadi kesimpulan bahwasanya definisi maqtu' huwa ma udhifa lit-tabi'i faman dunahu min qaulin in khalat an qarinatir rab aw fi'lin aw takririn. Dia adalah yang diidofahkan kepada tabi'i dan yang dibawanya, setelahnya tabi'ut tabi'in dan seterusnya, berupa ucapan apabila kosong dari qarina rafa, atau perbuatan atau pengikraran. Nah, jadi ini dua yang kita ambil pada kesempatan ini adalah al-mauquf dan maqtu'. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.